Jelas tergambar di sini bahwa mengatasi masalah sosial bukanlah sekedar persoalan implementasi undang-undang ataupun soal ketersediaan dana semata. Akan tetapi negara harus sungguh-sungguh berniat untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya persoalan sosial. Masih mampukah negara memberikan kontribusi secara berkesinambungan? Atau semua bentuk cara pemutusan rantai persoalan merupakan sebuah komoditas sesaat? Gambaran cara dan bagaimana negara diuji untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial bangsa menjadi pertaruhan pada setiap pergantian pucuk pimpinan. Khofifah Indar Parawansa ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Tanggal 28 Oktober, dilakukan proses serah terima jabatan Menteri di Kantor Kementerian Sosial Jakarta. Menteri Sosial RI Salim Segaf Al-Jufri menyerahkan jabatan Menteri kepada Khofifah Indar Parawansa. Kemensos dalam Kabinet Kerja di bawah Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian Sosial tahun 2014 ini telah melakukan berbagai upaya untuk memecahkan berbagai persoalan sosial yang tengah mendera negeri ini. Pemerintah meluncurkan program Simpanan Keluarga Sejahtera, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Sehat yang ditandai dengan peluncuran 4 kartu. 4 kartu ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Besar Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2014 lalu. Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial, termasuk simpanan keluarga sejahtera. Bagi keluarga kurang mampu yang telah memiliki kartu perlindungan sosial, dapat menukarkan KPS ke Kantor Pos Indonesia dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Program Simpanan Keluarga Sejahtera bagi pemegang KKS itu sendiri merupakan program pemberian bantuan non-tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, berjumlah Rp200.000 per keluarga per bulan. Program KIS, KIP, dan KKS supaya masing-masing bisa terintegrasi. Jangan sampai ada penerima KPS yang belum mendapatkan KKS terus resah. Jangan sampai ada yang menerima BSM belum dapat KIP terus resah. Jangan sampai ada penerima PBI yang belum mendapatkan KIS resah. Semuanya masih tetap berlaku sampai pada proses penggantian kartu berikutnya. Saat ini, 1.020.489 keluarga diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian KSKS. Kementerian Sosial ke depan akan mewujudkan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera bagi masyarakat penyandang disabilitas pada tahun 2015. Kartu tersebut akan ditujukan bagi 1,7 juta jiwa penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam acara Hari Disabilitas Internasional yang diadakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 30 November 2014 lalu. Jadi, tahun 2015 akan ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera untuk penyandang disabilitas. Dalam kesempatan ini, Kemensos juga menyerahkan bantuan berupa alat pendukung bagi penyandang disabilitas, KEPRI, berupa tangan palsu, kaki palsu, alat bantu dengar, dan beberapa alat bantu lain. Sebagai seorang pekerja keras, Khofifah Indar Parawansa terus melakukan kegiatan di lapangan, bertemu langsung dengan masyarakat daerah sebagai penerima manfaat program Keluarga Harapan, bertemu mereka para penyandang masalah kesejahteraan sosial, juga menyempatkan diri berkunjung ke panti-panti sosial
sebagai penyangga kehidupan sosial. Pada setiap daerah yang dikunjungi, Khofifah terus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dirasa dapat membantu pengentasan ketertinggalan, termasuk media-media lokal daerah sebagai pilar kelima pembangunan Indonesia. Khofifah menyadari peran media tentu memiliki arti penting bagi tersebarnya berbagai kegiatan dan program kementerian demi menjangkau keluarga-keluarga sasaran. Kesetiakawanan terlihat dalam bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Jemblung, Banjarnegara, Jawa Tengah. Longsor yang terjadi pada tanggal 12 Desember telah menenggelamkan Dusun Jemblung dan menelan korban jiwa sekitar 95 orang dan 13 orang dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Bantuan tenaga dari berbagai relawan berdatangan ke lokasi membantu mencari para korban tanah longsor. Begitu pula bantuan makanan dan pakaian. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa langsung mengunjungi lokasi tanah longsor. Kedatangan Presiden memberikan semangat kepada korban yang selamat dan relawan yang bekerja keras siang malam mencari para korban tertimbun tanah longsor. Pemerintah kini fokus ke penanganan pengungsi berjumlah 22 keluarga yang selamat. Pemerintah akan merelokasi untuk tempat tinggal korban yang selamat. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Sabtu 13 Desember 2014 melepas tim lintas batas Kesetiakawanan Sosial atau LBKS di Silang Monas, Jakarta. Tim LBKS merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat seperti Tim Reaksi Cepat dan Taruna Siaga Bencana Kemensos, Satgas Kesetiakawanan Sosial, Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Tim LBSK akan melakukan penjangkauan ke beberapa provinsi DKI Jakarta, Pandeglang, Banten, Kalianda, Lampung, Lahat, Sumatera Selatan, dan berakhir di Kota Jambi. Pemilihan tempat tersebut berdasarkan pada analisis peta masalah sosial yang paling beresiko dan perlu penanganan segera, seperti pemasangan kaki dan tangan palsu untuk penyandang disabilitas, santunan dan bantuan sembako bagi kelompok marginal, donor darah, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dan penyuluhan sosial. Mensos mengharapkan agar LBKS ini menjadi jembatan bagi perekat integrasi sosial antar warga menuju integrasi bangsa. Bencana sosial tidak hanya korban jiwa, tetapi bisa menjadi awal kemiskinan baru. Peduli, berbagi dan toleransi adalah hal yang harus dikuatkan dengan pendampingan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, semisal Rukun Agawe Santosa di Jateng, Sili Asih, Sili Asah, Sili Asuh di Jabar, Tuah Tanah Sakato di Sumbar, Pelagandong di Maluku, dan lain-lain. LBKS bisa menjadi pengungkit lahirnya kecintaan terhadap jati diri bangsa. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menghadiri puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada hari Sabtu 20 Desember 2014 yang dilaksanakan di Kota Jambi, Provinsi Jambi. HKSN kali ini bertajuk Bersatu untuk Sesama. Bersatu berarti segenap komponen bangsa bisa saling kerjasama, membantu, peduli, dan menyelesaikan permasalahan sosial. Sedangkan arti sesama berarti memandang masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah sama dan menciptakan rasa keadilan sosial. Mengatasi persoalan sosial tidak cukup hanya sekedar kerja keras. Dibutuhkan sikap kerelaan dan berani berkorban, karena jalan mengatasi masalah sosial hingga menggapai kesejahteraan bukan persoalan mudah. Menggapai kesejahteraan ibarat kita melihat potret cakrawala. Jika ingin melihat warna indahnya, harus utuh kita memandang gambarnya. Pemerintah telah berupaya mensejahterakan rakyat melalui berbagai program yang sudah digulirkan oleh Kementerian Sosial. Tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu, kesungguhan, keterlibatan, dan dukungan banyak pihak.
Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, diharapkan percepatan kesejahteraan segera terwujud. Ibarat pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersusah-susah dahulu, sejahtera kemudian. Saya Milen Skarsari, sampai jumpa.